Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya, setelah kemarin kita sudah mempelajari uji hipotesis rata-rata dua populasi, untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai uji varians dua populasi. Jadi konsepnya sama, rata-rata varians yang awalnya adalah kita harus menguji distribusinya normal atau tidak. Kemudian kenapa kok seperti itu? Jadi kalian ingat-ingat distribusi normal. Distribusi normal itu kan mempunyai parameter mu dan sigma kuadrat atau varians. Jadi untuk menguji rata-rata mu dan varians sigma kuadrat, kita harus terlebih dahulu menguji apakah distribusi dari datanya normal ataukah tidak. Kalau normal berarti bisa dilanjutkan, kalau tidak ya tidak dilanjutkan. Untuk rata-rata pun seperti itu. Jadi kalau rata-rata kemarin kan satu rata-rata kan sudah kita lakukan mudah gitu ya untuk yang rata-rata satu populasi. Yang dua populasi kemarin kan agak nyelimet, agak banyak gitu kan rumusnya. Ada yang varian sama, ada yang varian tidak sama. Nah itu harus diuji dulu variansnya sama atau tidak menggunakan uji varians dua populasi seperti itu. Nah oke, akan kita bahas hari ini. Ini saya review lagi, jangan lupa cara penulisan hipotesis langkahnya adalah seperti ini. Harus urut seperti ini sehingga nanti sampai kesimpulan itu jelas kesimpulannya apa. Dimana cara menuliskan kesimpulan, ingat tidak ada terima H0, tapi yang ada adalah gagal tolak H0. Hanya tolak H0 atau gagal tolak H0, bukan terima H0 gitu ya, karena konsepnya statistika seperti itu. Oke, kita masuk ke uji hipotesis varians dua populasi. Sama seperti yang saya ingatkan tadi di awal, kita terlebih dahulu harus menguji apakah datanya berdistribusi normal ataukah tidak. Ini sudah saya lewati. Oke. Nah, ini untuk uji varians, kita menggunakan H0 H1-nya, kita menuliskan adalah sigma kuadrat. Mengenai populasi dan sampel itu loh. Jadi di sini di hipotesis itu yang dituliskan adalah sigma kuadrat, bukan S kuadrat gitu ya, karena kita menguji di sini adalah varians dari populasi. Jadi kita menggunakan parameter yaitu sigma kuadrat. Nah, untuk uji hipotesis varians dua populasi ini, kita juga bisa menguji satu sisi atau dua sisi, dimana penulisannya adalah seperti ini. Untuk H0 sama, untuk sisi kiri seperti ini ya, kurang dari, sisi kanan lebih dari, kemudian yang dua sisi tidak sama dengan. Diingat-ingat di sini adalah sigma kuadrat variansnya, bukan S kuadrat ataukah sigma saja atau S, bukan. Tapi di sini adalah sigma kuadrat. Kebanyakan tuh salah menuliskan H0-nya. Jadi meskipun sepele kelihatannya, tapi kalau salah penulisan H0 ya nanti jadinya dianggap salah ke bawahnya gitu ya. Jadi hati-hati. Kemudian menentukan alfa, ingat kalau tidak ditentukan berarti kita anggap alfanya 0,05. Kemudian di sini statistik ujinya semua sama, kita menggunakan F hitung. Diingat-ingat kalau kemarin uji rata-rata itu kan pakai T hitung. Kalau yang varians ini kita pakai F hitung. Nah, F hitung ini rumusnya adalah varians sampel pertama dibagi varians sampel kedua. Nah, kalau sudah di statistik uji ini kita sudah bicara sampel ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi ini ada S1 kuadrat per S2 kuadrat. Ini adalah varians dari sampel pertama yang disebutkan di soal. Ini adalah varians dari sampel kedua. Jadi kita ingat bahwa yang pertama kali disebutkan di soal itu adalah dianggap sebagai sampel dari populasi yang pertama gitu. Jadi dikasih kode 1. Kemudian yang kedua disebutkan berarti ya kedua. Nah, kemudian di sini ada daerah kritis atau penolakan.
Gimana tolak H0 jika F hitungnya kurang dari F tabel. Nah, F tabelnya ini nanti kalau pakai manual gitu ya. Kalau pakai manual kita baru menggunakan F tabel. Nah, di sini mana ya? Ini ada, kalau kemarin kan VJT tabel itu kan kalian punya VJT tabel gitu ya. Cuma di F ini V-nya juga ada 2. Nah, di sini ada yang perlu kalian ingat. Di sini warna kuning ini sudah saya jelaskan di sini. Kita bahas satu-satu aja. Jadi di sini kan kita punya untuk yang uji sisi kiri, nanti dia tolak H0 jika F hitungnya kurang dari F tabel, di mana F tabelnya adalah 1 min alfa 1 V2. Uji sisi kanan ini adalah F hitung lebih dari F alfa V1 V2. Nah, kalau yang uji dua sisi seperti yang saya jelaskan berarti salah satunya dari kemarin kita tulis atau biar nggak bingung. Nah, jadi di sini yang membedakan dengan T tabel, yaitu kalau T tabel itu kita sudah bisa langsung melihat, kayak misalkan min T, kan kalau di T tabel kemarin kalau kalian ingat kan T hitung kurang dari min T alfa gitu kan, min T alfa, V gitu kalau yang di T tabel. Nah, cuma yang di uji varians ini kita kan menggunakan tabel F. Tabel F itu tidak ada yang namanya min F tabel gitu, tidak ada, tidak bisa dituliskan sama seperti yang T. Jadi adanya seperti ini, F1 min alfa, V1 V2. Ini adalah 1 min alfa. Kalau yang kanan ini adalah F alfa, dimana di tabel yang tersedia di tabel F ini yang ada hanyalah F alfa. Jadi kalau untuk melihat, kita mau melihat tabelnya F1 min alfa, itu kita harus merumuskan seperti ini. Sini di sisi kuning ini. Jadi kan kita ketahui V1 itu kan jumlah sampel pertama dikurangi 1, dan V2 juga seperti itu. Kemudian di F1 min alfa, V1 V2 ini harus kalian, nanti kalau misalkan kalian mau mencari ini, yang kalian harus lihat di tabelnya adalah yang ini, yang bawah ini, F alfa V2, V1. Jadi V-nya dibalik. Baru untuk menghitung ini adalah 1 per tabel ini. Gitu. Begitu pula untuk yang 1 min alfa per 2, V1 V2. Jadi nanti yang dicari di tabel adalah yang ini. Nanti baru untuk mencari yang 1 min alfa ini sepernya. Nah, begitu ya. Itu uniknya F tabel, tidak seperti T tabel yang langsung dikasih minus. F tabel ini kita harus menghitung seper. Kemudian kalau sudah terlihat, baru kita bisa ambil keputusan tolak atau gagal tolak H0, kemudian kesimpulannya apa. Nah, untuk sintaksnya yang di variance itu kita memakai var.test. Kalau kemarin kan t.test untuk rata ya, kalau ini adalah var.test. Di dalamnya pun sama, ini bisa kalian bolak-balik. Jadi yang pertama kita tuliskan adalah sampel pertama, kemudian sampel kedua, alternatifnya ini H1-nya apa, kemudian confidence levelnya adalah 1 min alfanya berapa. Gitu. Jadi sama persis seperti yang kemarin, cuma diganti var.test. Ini adalah contohnya. Jadi kita harus menguji varians apakah kedua populasi sama atau tidak untuk dua varietas topat. X1 diketahui seperti itu adalah X2. Karena yang ditanyakan adalah sama atau tidak, berarti kita pakai uji dua sisi. Jadi nanti H1-nya adalah sigma 1 kuadrat tidak sama dengan sigma 2 kuadrat. Nah, konsepnya sama seperti yang uji rata-rata, kita harus menguji apakah datanya normal terlebih dahulu. Nah, ini nanti saya mohon kalian juga mencoba di
komputer masing-masing sintaks ini ya menggunakan data ini. Jadi nanti dilihat nanti apakah outputnya sama atau tidak. Mungkin kan bisa jadi saya salah ketik atau gimana gitu ya, nanti di kalian tulis di pertanyaan gitu. Misalkan kalau kalian ada pertanyaan, kalau misalkan tidak ada ya sama seperti yang sebelumnya, tetap nulis sudah mengerti gitu. Oke, kita kembali lagi ke sini. Jadi karena dua populasi, jadi kita menguji sampel pertama dan sampel kedua masing-masing apakah datanya normal atau tidak. Kalau sudah normal, kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu menguji varians. Nah, karena di sini kalau menguji di R, kita kan sudah pakai software R ini, bukan manual, maka nanti untuk pengambilan keputusan, kita bandingkan p-value dan alpha. Ingat, p-value sama alpha jika dibandingkan itu tetap sama. P-value kurang dari alpha, maka tolak H0. Jika p-value lebih dari alpha, maka gagal tolak H0. Ini semuanya ini distribusinya normal ya. Lanjutkan ke sini. Jadi H0 H1-nya bisa saya tuliskan bentuknya kata-kata gitu, bisa tuliskan seperti ini. Varians populasi kedua populasi tidak sama untuk yang H1, atau misalkan kalian tuliskan sigma kuadrat 1 tidak sama dengan sigma kuadrat 2 juga boleh gitu, kata-kata pun boleh. Kemudian ini adalah Pardo tesnya. Nah, nanti kita cek hasilnya baru tulis keputusan seperti biasa. Nah, di sini sudah muncul hasilnya. Ini adalah F hitung. F hitung ini nanti yang akan kalian bandingkan kalau misalkan kalian menghitung manual pakai Excel gitu. Kemudian ini adalah p-value yang kita bandingkan sama alpha. Alfanya 0,05. Berarti ini kan lebih dari ya, berarti gagal tolak H0. Berarti varians kedua populasi sama gitu. Nah, ingat di sini kita tidak bisa membandingkan, misalkan kalian hitung varians yang sampel pertama, kemudian hitung varians yang sampel kedua. Loh, variansnya tidak sama, tapi kok ini kesimpulannya varians kedua populasi sama. Ingat bahwa yang kita uji di sini adalah populasi, karena populasi dari populasi itu kita ambil sampel, yang kita tulis di perhitungan statistik uji adalah sampelnya. Jadi kalau kenapa kok ada populasi dan sampel, itu kalian bisa membayangkan ada sensus penduduk misalkan. Sensus penduduk itu kenapa dilakukan 10 tahun sekali, itu kan memang sangat banyak sekali yang harus disurvei, kemudian tenaganya kurang dan sebagainya, biayanya besar. Nah, itu juga yang membuat diambil sampel gitu, misalkan untuk quick count, untuk perhitungan pemilu misalkan. Itu kan kita nggak mungkin nunggu 1 hari itu semua perhitungan selesai kan. Nah, maka dari quick count itu yang diambil adalah sampel. Nah, itu nanti itu ya sama halnya konsepnya seperti itu. Sampel yang kita tulis di sini untuk sampel pertama dan sampel kedua merupakan sampel dari populasi pertama dan populasi kedua yang kita uji variasinya sama ataukah tidak, begitu ya. Nah, sepertinya ini sudah selesai. Jadi tetap tulis pertanyaan jika kalian punya pertanyaan. Kalau misalkan di materi yang sebelumnya masih ada yang mengganjal, silakan boleh juga ditanyakan di sini. Karena nanti hari Kamis ini kan kita praktikum untuk varians ini ya. Nah, hari Seninnya insya Allah kita akan adakan kuis 2. Kuis 2 ini materinya adalah dari yang kemarin ya, setelah ETS pokoknya setelah ETS sampai uji varians ini. Yang rata-rata berarti uji rata-rata sampai uji varians ini. Nah, begitu ya, semoga bisa dipahami. Saya akhiri.